Sabat for all of you and blessing Sabat for all of you. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di sini untuk pagi ini. Kita bangun, kita sehat, kita menghirup udara segar, dan kita akan membaca firman Tuhan kembali. Di video yang lalu sedikit kita mengingat itu tentang bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari seorang pemuda, atau kalau yang di Matius kalau nggak salah itu ada 2 orang ya, karena ceritanya hampir sama, tetapi yang di satunya itu 2 orang, tapi yang di 2 buku itu adalah satu orang. Cuma setannya itu banyak, yaitu setan legion dia bilang. Dan setan aja tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi pada saat si setan itu meminta supaya mereka dipindahkan, jangan diusir karena belum waktunya juga ya. Jadi Tuhan mengabulkan katanya di situ. Jadi kalau kalian mau dikabulkan, kalian senangkan hati Tuhan ya. Senangkan dulu hati Tuhan, baru kalian minta sesuatu. Dan satu hal itu turut dan kehendaknya Tuhan juga ya, bukan kehendaknya kita. Kita mulai membaca firman ini, tapi kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami di sini anak-anak-Mu berkumpul untuk membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa, supaya kami mengerti akan esensi yang Kau ingin sampaikan kepada kami. Terpuji nama-Mu Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak dekat-dekat dengan Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kemudian kita akan lanjutkan lagi di sini ya. Di sini juga di Matius, Markus, dan Lukas ya. Aku kasih ayatnya. Matius 9 ayat 18 sampai 26 yang judulnya Anak Kepala Rumah Ibadat Perempuan yang Sakit Pendarahan. Kemudian di Markus 5 ayat 21 sampai 43. Judulnya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kemudian Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Judulnya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi di sini ceritanya sama juga ya, tapi ada yang lengkap panjang semuanya, kalian baca sendiri nanti ya di rumah atau di mana aja. Yang aku akan baca di sini adalah di Markus ya. Jadi Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya,
tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Itulah ayatnya tadi ya, agak panjang di Markus. Jadi kalian bisa baca lagi nanti di rumah atau di mana saja kalian. Jadi kalian bisa dikuatkan melalui firman ini. Bahwasanya pada saat Tuhan Yesus dari Gerasa itu yang kemarin videonya, Yesus kembali lagi ya. Dan sebelum lagi dia kembali, kalau kalian baca di 3 kitab ini ya, di Matius, Markus, dan Lukas, pada saat dia kembali lagi orang udah menyambutnya. Banyak orang menantikan firman-Nya, pengajaran. Tetapi dibilang di sini katanya Yairus, kepala rumah ibadat, dia tersungkur datang kepada Yesus meminta supaya dia menyembuhkan anaknya. Karena anaknya perempuan 12 tahun, umurnya masih muda, sudah sakit dan katanya sudah sekarat ya, kalau mau dibilang udah hampir mati. Tapi kalau yang di Matius kalau nggak salah itu kalian baca aja, di situ bahkan dibilang sudah mati. Jadi mungkin kalau kita bilang itu koma lah ya. Waktu bapakku kecelakaan itu juga kondisinya yaitu masih hidup tapi dia udah nggak kebuka matanya. Kita bilang itu koma ya. Mungkin next time suatu saat gitu aku bisa bikin testimoni atau mungkin tentang bagaimana historinya ya. Tapi di sini anak itu sudah sekarat lah, sudah hampir mati. Dan perjalanan ke rumah si kepala rumah ibadat ini ya, si Yairus ini, banyak sekali orang ikut dan berdesak-desakan. Dan pada saat di situ juga ada seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan. Dan dia udah berobat ke sana kemari ya. Sudah banyak tabib yang mencoba menyembuhkan dia, tetapi nggak sembuh-sembuh ya. Bahkan katanya hartanya sudah habis ya. Kalau kita mendengar di sini banyak orang yang sakit-sakitan sampai hartanya habis ya, dijual ininya semua sampai dia pun tidak bisa hidup seperti dulu. Artinya hartanya udah habis dan ibaratnya itu udah kita bilang udah hopeless ya, udah gak punya pengharapan ya. Tapi si wanita ini mendengar tentang Yesus yang banyak menyembuhkan orang sakit. Kemudian si wanita ini datang ya dan mendengar ketika Yesus berada di rumah si kepala ibadat ini, si Yairus ini. Dan kemudian dia datang berdesak-desakannya, dia gak peduli, dia datang aja. Sampailah dia di rumah si Yairus ini ya, dan banyak orang, dan dia dalam hatinya bilang, asal ku pegang atau ku sentuh saja jubah Tuhan Yesus, maka aku akan sembuh. Dia mempunyai iman yang sangat kuat untuk sembuh. Kemudian dia pegang jubah Yesus, dan Tuhan Yesus merasa bahwasanya ada kuasa yang keluar. Dan dia bilang, siapa yang pegang jubahku, katanya. Kemudian si Petrus bilang, ya Tuhan, sekarang kita berdesak-desakan di sini, bagaimana kita tahu ya? Masakan kita tahu siapa
pegang jubah karena kita berdesak-desakan ya, nggak tahu lagi entah siapa gitu. Jadi karena si wanita ini mendengar hal itu dan dia gemetar dan tersungkur di kaki Yesus. Si wanita itu mengatakan hal yang seperti tadi ya, aku menyentuh jubah Tuhan karena aku merasa asal ku sentuh saja aku akan sembuh. Aku pendarahan selama 12 tahun, dia bilang. Kemudian Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Jadi di sini kita sendiri itu bisa mencari kesembuhan dari Tuhan. Ya, kalau kita benar-benar tulus mencari Tuhan, apapun kita bisa sembuh. Kalau aku mau dengar banyak testimoni atau pengalaman orang bagaimana diselamatkan oleh Tuhan, ada bahkan orang penyakit kanker, bahkan tanpa operasi dia sembuh. Aku bilang mengucap syukur sekali. Makanya pada waktu, kalau kalian nonton di videoku, ya perjalananku, waktu aku bersama Tuhan Yesus, aku bilang Tuhan sembuhkan sebelum operasi. Dan pada saat treatment itu, ya semuanya harus dilakukan karena ya pada intinya Tuhan ingin aku melaluinya gitu. Karena ada orang yang sembuh tanpa dioperasi, berarti pada saat aku itu kan di situ nggak sembuh-sembuh dan sampai treatment juga kan aku harus menjalani. Jadi artinya Tuhan ada yang ingin dia sampaikan ke aku. Seperti aku diajari proses-proses itu sulit memang. Dalam hati kadang-kadang ke orang sana sembuh ya gitu ya, tanpa operasi bahkan ya. Jadi kalau aku mau bilang mungkin imanku kurang kali ya Tuhan, atau mungkin ini. Tetapi kembali lagi, semuanya kan kehendak Tuhan seperti aku bilang. Pada intinya aku sembuh aja, tapi aku melalui jalan itu, gitu ya. Jadi aku melalui yang namanya kemo, operasi, dan kemo lagi. Makanya waktu kemo itu nggak sembuh juga, dalam artian si dokter bilang harus operasi juga ya. Dan aku bilang sama Tuhan, dengan segala ya kekhawatiran dan sebagainya, aku berdoa untuk Tuhan yang operasi aku bilang. Karena kalau kalian juga nonton di videoku itu begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan ya. Walaupun seperti aku bilang yang tangani aku itu seorang profesor dan di akhir dia pada saat mau operasi dia cuma bilang, ya aku ada di situ juga. Dia bilang kan apapun bisa terjadi. Dalam arti dia sudah melakukan yang dia pelajari. Makanya aku bilang manusia ini limited ya. Tuhan itu infinity, tak terbatas. Jadi secara dia ilmu yang dia pelajari, dia sudah melakukan yang terbaik yang dia tahu, tetapi kembali lagi dia bilang apapun bisa terjadi. Makanya aku bilang kalian di sana, mau kalian ada masalah, sakit kek apa kek, terserahlah ya. Pokoknya yakinlah, memang kita seperti kayak ada corona ini kita ikuti protokol, pasti itu kan juga peraturan ya, dan Tuhan juga suka kalau kita itu mengikuti peraturan yang memang benar ya. Jadi hukum-hukum itu kita harus patuhi, tetapi bukan jadi itu patokannya kalau pasti kita selamat, kalau pakai masker atau kalau kita ini operasi udah pasti selamat. Enggak, itu enggak ada jaminan itu Tuhan, tetapi kita mematuhi peraturan seperti itu. Nah akhirnya seperti dibilang Tuhan, itu Tuhan sendiri ya, bahkan aku bilang Tuhan Yesus sendiri ya, dia datang sama Tuhan Yesus sendiri, tetapi jawaban Tuhan Yesus itu mengatakan apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus enggak bilang aku telah menyelamatkan engkau, enggak, tetapi imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya kamu beriman dulu. Seperti aku bilang, percuma kamu mengatakan Tuhan, 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 tetapi kalau kamu nggak mengimaninya, nggak berfungsi ya, nggak bekerja dengan baik. Makanya harus ada iman. Yakin dulu, Tuhan pasti sembuhkan aku, Tuhan pasti berikan yang terbaik ya. Tetapi seperti aku bilang, kehendakmu yang jadi bukan kehendak aku. Jadi biarkan otoritasnya Tuhan. Tetapi kita, hubungannya kita ya, artinya seperti rumusnya kita itu kita beriman dulu, percaya dulu gitu loh, baru Tuhan bekerja. Makanya dibilang di dalam kelemahan mula maka kuasaku sempurna, artinya bekerja dengan baik. Jadi kalau kita sudah lemah, kita beriman, Tuhan bekerja dengan baik. Jadi di sini kita harus mempunyai iman, kita yakin dulu sama Tuhan, baru Tuhan bekerja dengan baik. Kalau kita lemah, seperti aku bilang lemah, tetap aja doa terus. Yakin Tuhan akan menyembuhkan, membantu kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Makanya dibilang, apakah dengan khawatir kamu bisa merubah segala sesuatu dengan baik? Apakah dengan khawatir kamu bisa menambah sehasta saja katanya kehidupan ini, atau kamu bisa memperbaikinya? Kalau kamu khawatir bisa menyelesaikan itu, ya khawatir saja, ya marah-marah saja, ya tinggalkan Tuhan saja. Tetapi kalau itu tidak bekerja dengan baik, untuk apa kita lakukan itu? Lebih baik kita berdoa, tenang,
siapkan dirimu berdoa. Berdoa dengan Tuhan, yakin, beriman, lakukan firman Tuhan. Makanya dibilang Tuhan, do yourself, ya, and the rest I will be do, kata Tuhan. Katanya, kerjakan bagianmu, bagianku ku kerjakan, kata Tuhan. Jadi, kalau mau bilang seperti sekarang, ya, kita maunya memerintah Tuhan, jadinya maunya ginilah Tuhan, inilah Tuhan, itulah Tuhan. Itu namanya kita bukan menyerahkan sepenuhnya dengan Tuhan, tetapi kita perintah-perintah Tuhan itu. Jadi kita di sini memohon sama Dia, seperti aku bilang tadi, setan aja tahu nyenangkan hati Tuhan. Masa kita manusia nggak tahu anaknya? Jadi kita senangkan hati Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, baru kita minta dong. Kalau kita punya orang tua, kita kan harus senangkan hati orang tua dulu, baru minta sesuatu. Ya begitulah buat, simple kan? Tapi artinya juga gini sebenarnya. Oh berarti Tuhannya harus disogok dong, harus digini. Enggak, itu sudah namanya kita itu anaknya Tuhan, sudah ada hak. Makanya kita pakai hak. Hak kita itu jadi anak Tuhan, berarti kita harus senangkan hati Tuhan. Kalau kita mau dapat berkat yang lebih, ya udah, tinggal kita minta. Kan kita sudah lakukan firman Tuhan, kita udah senangkan hati Tuhan, kita minta. Tapi kita bilang biar kehendakmu yang jadi. Karena seperti yang dibilang di Alkitab, di firman Tuhan, apa yang tidak kau pikirkan, itu yang akan kuberikan. Jadi mungkin kita cuman minta, contohnya aku ini, Tuhan aku bisalah bahasa Belanda. Tapi Tuhan memberikan lebih lagi bahkan. Bukan hanya aku bisa bahasa Belanda, aku bisa bekerja, aku bisa ini dan itu. Kan itu seperti bonus. Makanya percaya saja. Dibilang Tuhan apa? Percaya saja. Waktu si saudaranya Yairus sudah bilang, udahlah, nggak usah lagi kau repotkan guru itu, anakmu udah mati, katanya. Tetapi apa kata Tuhan? Tenanglah, jangan takut, anakmu tidur, katanya. Tapi si Yairus ini nggak bilang, ya udahlah Tuhan, nggak usah lah. Enggak, dia apa? Dia mengikuti sampai akhirnya Tuhan menyembuhkan anak itu. Dia bilang talitakum, ya, anak itu bangkit, dan akhirnya semua orang heran ya pada saat itu. Sebenarnya sebelumnya dia bilang kalian nggak usah nangis, anak itu tidur. Tapi orang-orang di situ apa ketawa di. Sama waktu si Sarah, dia bilang malaikat itu kau akan mengandung. Tetapi dia ketawa karena apa? Dia udah menopause ya, udah 5-60 tahun. Jadi udah ketawa. Kalau makanya dibilang si Sarah itu, aku tertawa dibuat Tuhan katanya. Karena secara manusia seperti aku bilang lagi ya, secara kita manusia ini, ya ibaratnya pasti itu mustahil. Tetapi kembali lagi aku ingatkan di dalam firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi percaya itu, biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi perenungan buat kita, lebih dekat lagi kepada Tuhan, yakin terus. Meskipun badai silih berganti, angin topan ribut ya, segala problema dalam kehidupan kita ini, kita yakin Tuhan pasti bekerja dengan baik, Tuhan pasti memberikan yang terbaik, itu yakinkan dalam hidupmu. Meskipun kamu itu di Alkitab dia bilang, kamu ibaratnya menabur dengan tangisan, dan kamu akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi gak apa-apa sekarang nangis, gak apa-apa kamu sekarang tertatih-tatih, gak apa-apa kamu jatuh bangun, gak apa-apa. Lihat nanti di ujungnya nanti, lihat di terakhirnya nanti. Karena janji Tuhan itu pasti, janji Tuhan itu kekal, janji Tuhan itu akan buahnya manis. Tetapi kalau kita mengikuti si iblis, si setan, itu nggak akan yang terbaik. Udah dari awal nggak baik, di akhir juga nggak baik. Jadi nggak ada untungnya mengikuti si jahat, si iblis. Dia hanya mencoba memanipulasi kita, tetapi di ujungnya enggak. Ataupun kita dibuat bahagia, kesannya ya. Kita dibuatnya bahagia, menikmati dunia ini. Padahal sebenarnya kita sudah proses menderita. Jadi jangan ikutin si iblis, jangan ikuti si jahat ya, walaupun segala tipu daya dia, jangan diikuti. Kalaupun pernah terjatuh, jangan kalian pikir aku berkali-kali dulu tuh jatuh, bahkan hari ini ya, bahkan sekarang ini aku banyak sekali kekurangan, melakukan dosa, banyak sekali menyakiti hati Tuhan. Tetapi aku bilang, Tuhan, ajari aku, selalu aku bilang. Jadi seperti aku bilang, sekarang lebih baik, aku nggak suka marah-marah, aku nggak suka sensitif. Kalaupun itu akan terjadi bagiku, aku selalu bilang, Tuhan, kendalikan aku. Tuhan, ajari aku. Karena aku ini marah sekarang. Karena aku ini sensitif sekarang. Karena aku ini takut sekarang. Karena aku ini cemas sekarang. Kendalikan aku. Aku selalu doa seperti itu. Nggak harus langsung seperti ini ya gitu. Misalnya kita ya dalam hati. Apalagi kita menghadapi keadaan contohnya. Yang di luar dari kemampuan kita. Jadi pada saat hal-hal itu terjadi di luar dari kemampuan kita ya, mau apapun, mau masalah, nggak ngerti segala macam, kita doa sama Tuhan, kita tenangkan hati kita, bilang sama Tuhan, aku nggak ngerti ini Tuhan, aku nggak paham ini Tuhan, aku nggak mampu ini Tuhan, gimana ini Tuhan.
tinggal kamu menyerahkan dirimu aja sama Tuhan. Tuhan akan bekerja. Jangan lupa itu. Kita kebanyakan lupa. Makanya sering langsung kita bilangnya, ini gimana sih gini? Jadinya seperti itu. Padahal kalau dibilang Tuhan tenang, karena semuanya kan sudah diatur sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan masalah, artinya sudah ada solusi. Jadi yang penting kita tenang, kita minta dari Tuhan. Berdoa, minta tuntunan Roh Kudus supaya kita dimampukan mengerti, oh masalah ini ada karena hal ini ya. Oh berarti solusinya ini ya Tuhan, seperti itu. Jadi tenang dulu, yang penting kita tenang dulu, kita berdoa. Memang gak mudah sih, aku menghadapi itu juga gak mudah. Tetapi dari setiap makanya aku selalu baca firman Tuhan, diingatkan lagi. Jadi kalau pas udah datang, aku langsung bilang, oh ya, oke Tuhan, baik Tuhan. Oh harus begini ya Bapak, gitu. Oke. Jadi kita itu dituntun sama Tuhan. Jadi kita gak lost ya. Kalaupun pernah kita salah, kita lakukan yang salah, kita lost, ibaratnya missing ya, udah kayak ibaratnya udah tersesat, tetapi berhenti dan doa. Jadi sebenarnya Tuhan tinggal gitu aja kok. Tapi kadang-kadang kalau kita pikir, Tuhan itu mengizinkan itu untuk kita itu diproses. Ya baik kita itu seperti aku bilang, aku sering marah-marah mungkin, sensitif dan sebagainya. Kita melalui itu diizinkan Tuhan, karena kita supaya paham. Oh berarti kalau marah-marah begini orang gak suka. Oh kalau sensitif begini orang gak suka. Oh kalau melakukan ini orang gak suka, atau ini dan itu. Jadi kita diberi pengertian sama Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan buat kita, dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Anak-anak mengucap syukur bahwasanya Bapa begitu indah firman-Mu menyehatkan tubuh kami. Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak selalu dekat-dekat dengan-Mu Bapa. Supaya kami mengerti akan firman-Mu. Bapa, terpuji nama-Mu. Sepanjang hari Sabat-Mu ini kiranya Tuhan menyertai kami masing-masing, memberkati kami masing-masing, menyembuhkan kami dari segala penyakit, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini, dan biarlah hari Sabat ini menjadi berkat buat kita semua. Amin.